Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hena Lestaria Rahab. Saya dari kelas Gizi B 2019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Teh dan Kelor terhadap Penurunan Penyakit Hipertensi pada laki-laki usia dewasa 30-50 tahun di Desa Simapil-Mapil, Lubuk Raya 2022. Nah, di sini yang saya perbaiki yaitu pada bab satunya pada minggu yang lalu kesalahan saya itu saya mencantumkan banyaknya pada PPT saya. Nah, di sini saya sudah membuat poin-poinnya yaitu ada latar belakang. Saya buat hanya poin-poinnya saja. Kemudian yang kedua identifikasi masalah. Dan yang ketiga pembatasan masalah. Kemudian ada perumasan masalah juga, serta tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, untuk bab 2-nya ada tinjauan pustaka. Nah, di sini juga saya mencantumkan hanya poin-poinnya saja. Yang pada hipertensi, saya menjelaskan sedikit mengenai hipertensi, kemudian seperti apa yang mengakibatkan hipertensi itu, penyakit apa gitu. Nah, kemudian ada faktor-faktor resiko hipertensi juga. Nah, di sini saya mencantumkan hanya faktor-faktornya doang, poin-poinnya beda seperti minggu yang lalu. Nah, ada juga mengenai tanaman daun kelor, serta laki-laki usia dewasa yang biasanya banyak kita temui yang mengalami penyakit hipertensi. Nah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi saya yaitu bab 3 metode penelitian. Nah, untuk yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Jadi penelitian saya ini dilaksanakan di Desa Simapil-Mapil, Lubuk Raya. Waktu penelitian yaitu pada bulan April 2022. Nah, kemudian untuk alat dan bahan, alat yang saya gunakan yaitu tensimeter untuk memeriksa tekanan darah subjek pada yang saya akan teliti. Nah, kemudian bahan yang saya gunakan yaitu rebusan daun kelor dan diberikan kepada kelompok intervensi yang mengalaminya, khususnya pada laki-laki usia dewasa 30-50 tahun. Nah, kemudian diagram alur penelitian saya yaitu ada screening penderita hipertensi yang memenuhi kriteria laki-laki yang berusia 30-50 tahun. Nah, kemudian saya menawarkan apakah Bapak itu siap untuk mengikuti penelitian, yaitu kemudian setelah dia nanti sudah ini mau gitu, kemudian saya pretest, yaitu saya mengukur kadar tekanan darahnya itu dengan menggunakan tensimeter tadi. Kemudian kalau kira-kira dia mengalami hipertensi, kemudian saya memberikan daun kelor pada penderita hipertensi itu. Saya memberikan ini daun kelor yang saya buat. Nah, kemudian pengukuran kadar tekanan darah yaitu setelah 2 minggu. Nampaknya hasilnya setelah 2 minggu saya tanya, nanti misalkan dia ini menderita hipertensi tadi kan, nah kemudian saya ini kan saya berikan ini gitu. Nah kemudian nanti saya tanyakan lagi apakah ada kira-kira yang berkurang dari saya yang kasih itu gitu kan. Nah nanti kita tensimeter kembali apakah hipertensinya udah menurun atau enggak gitu. Kira-kira selang beberapa hari juga sepertinya udah kelihatan hasilnya. Nah, kemudian untuk teknik dan prosedur pengumpulan datanya, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Nah, adanya wawancara antara saya dengan si Bapak tadi, dan pengukuran tekanan darah yang saya lakukan 2 kali, yaitu pretest dan post-test.
Selanjutnya, post test juga ini saya lakukan pengukuran tekanan darah subjek penelitian yang saya lakukan pada akhir penelitian. Pengukuran tekanan darah ini dilakukan ketika subjek penelitian dalam posisi rileks dan duduk, kemudian dilakukan pemasangan mansit pada lengan kiri dan stetoskop diletakkan di atas arteri lengan untuk mengetahui denyut nadinya si bapak tadi. Nah, setelah itu dilakukan pemompan pada manset di tekanan yang tertentu, kemudian mansetnya itu dibuka perlahan dan dilakukan pencatatan tekanan darah pada si bapak tadi. Nah, untuk teknik analisa data menggunakan uji statistik univariat dan bivariat. Analisis univariat bertujuan untuk menampilkan karakteristik responden, sedangkan analisis bivariat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tekanan darah pada penderita hipertensi sebelum dan sesudah pemberian daun kelor yang saya berikan itu. Untuk pengujian ini biasanya analisis yang saya gunakan itu non parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada teman-teman yang memberikan pertanyaan ataupun masukan ataupun kritik serta saran, saya persilahkan. Izin Kak bertanya. Ya, silakan Yen. Mau bertanya kenapa ya di pengujian di pengujian ini, di materi ini dilakukan pengukuran hipertensi terhadap jenis kelamin laki-laki gitu. Kenapa tidak perempuan? Karena saya pernah baca di buku ilmu gizi tuh kalau tidak salah perempuan itu memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Kenapa Kak Hena memakai laki-laki sebagai subjek? Terima kasih. Oh, kalau menurut saya kan Yan lebih mudah ditemukan, gimana ya, lebih mudah juga ditemukan pada si laki-laki, karena kan hipertensi ini kan kita kan baik menemukan kalau laki-laki itu banyak yang perokok. Jadi pernah saya baca juga sebenarnya yang hipertensi itu yang mudah terkena itu pada lelaki perokok gitu kan. Apalagi kan lelaki sekarang kan zamannya udah nggak ini lagi, gimana, udah sangat banyak kita temukan rata-rata itu udah perokok gitu. Kalau laki-laki, kalau perempuan kan masih agak jarang gitu. Jadi saya memutuskan untuk mengambil subjek pada laki-laki yang perokok itu. Makanya saya buat pada laki-laki yang biar lebih mudah untuk ditemukan sebenarnya gitu. Jadi saya ngambilnya untuk khusus laki-laki. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama Yen. Ada lagi teman-teman yang memberikan kritik, saran, atau masukan? Saya izin melihat slide terakhir di metodologi penelitian. Oh, boleh. Di bagian mana, Tika? Di bagian sebelum daftar pustaka. Apa ini? Ini Tika. Oh ya, apakah Hena tidak menambahkan hipotesis statistik atau cuma sampai teknik analisis data seperti itu? Gimana Tika? Apakah pada metodologi penelitian ini Hena tidak menambahkan hipotesis statistik? Seperti iya. Kalau misalkan ini kan saya mengikuti ini dari format dari ini buku seminar gizi. Cuma sampai di sini karena saya menggunakan eksperimen, Tika. Apakah itu perlu ya?
Itu Apa? setahu saya sebagai gambaran aja, apakah nanti penelitian ini sesuai dengan judul Hena, misalnya hubungan, apakah ada hubungan atau tidak. Iya. Hanya sebagai gambaran. Oh. Jadi sebagai gambaran aja. Oh ya, oke. Soalnya kan saya mengikuti format dari eksperimen dari buku seminar itu. Jadi di situ nggak ada gitu kan. Jadi nanti saya coba perbaiki apakah itu perlu atau tidaknya, saya cari dulu ya. Terima kasih Atika. Baik, terima kasih Hena. Apakah ada lagi masukan dari teman-teman dari teman-teman yang lainnya? Jika tidak ada, saya tutup hasil presentasi saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.